seperti itu. Misalnya Ustaz, banyak misalnya di masyarakat sekarang kita lihat ataupun fenomenanya. Ya. Beliau tidak mempelajari ilmu agama. Ada sebagian mungkin kan tidak mempelajari ilmu agama, selanjutnya beliau melaksanakan sholat. Itu kan membaca Al-Fatihah. Iya. Membaca Al-Fatihahnya dengan bacaan seadanya, tanpa memperbaiki tahsin ataupun tanpa tepat gitu. Itu bagaimana Ustaz? Dia membaca Al-Fatihah tanpa ada pengetahuan tentang tahsin ya, tentang tajwid gitu secara umum ya. Nah, bagi orang yang seperti ini harus kita kembali lagi sebenarnya kepada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an ya. Ada kesalahan dalam Al-Qur'an itu disebutkan oleh para ulama kita ada dua macam. Ada lahan, yang kesalahan itu namanya lahan. Ada lahan khafi dan ada lahan jali. Ada kesalahan kecil dan ada kesalahan besar ya. Nah, kalau seandainya orang yang membaca Al-Qur'an, nah kemudian dia bawa lagi misalnya katakanlah Al-Fatihah, misalnya dia baca dalam sholatnya, terjadi lahan dalam bacaannya, maka harus kita perhatikan apa kesalahannya. Kalau kesalahannya kecil itu dimaafkan. Bagaimana kesalahan kecil? Misalnya ketika membaca mat ataupun panjang pendek kurang panjang misalnya. Ketika dia baca waladhdallin yang seharusnya itu mat lazim dibaca 6 harakat, dia baca 2 harakat saja. Waladhdallin dibaca gitu. Waladhdallin 2 harakat saja. Nah, kalau seperti ini itu dimaafkan. Tapi bagi syaratnya adalah orang yang membaca itu memang orang awam, artinya bukan menjadi contoh bagi orang lain. Berbeda nanti dengan orang alim. Kalau yang membacanya itu orang alim, itu ada rinciannya lagi. Nah, tapi ini kalau kita bicara secara umum saja. Nah, termasuk kesalahan kecil misalnya adalah ketika membaca Al-Qur'an, kita kadang-kadang dalam sifat huruf juga ada. Kalau salah makhraj itu tidak dimaafkan, itu nanti masuk ke dalam apa namanya? Kesalahan besar ya. Tapi kalau kesalahan kecil itu misalnya huruf shad dibaca yang seharusnya agak tebal, dibaca tipis. Huruf dhad yang agak tebal dibaca tipis. Huruf tha juga yang di siratal ladzina an'amta 'alaihim dibaca tipis. Ya, itu termasuk kesalahan kecil dan dimaafkan itu. Misalnya ada yang membaca siratal gitu, kurang tebal gitu maksudnya bacaannya, itu dimaafkan. Nah, tapi kalau seandainya kesalahan yang terjadi adalah kesalahan besar, apa itu kesalahan besar? Itu tadi yang kita sebutkan lahan jali ya. Dinamakan dengan lahan jali karena jali itu nampak ya. Artinya seseorang yang membaca Al-Qur'an dengan kesalahan yang nampak ya, itu orang tersebut itu tidak dimaafkan. Dalam artian ketika dia membaca itu dalam sholatnya, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Dan juga kalau seandainya Al-Fatihahnya tidak sah, ini tentunya sholatnya juga tidak sah. Nah, apa contoh kesalahannya? Misalnya dalam Al-Fatihah itu disebutkan oleh para ulama kita ada 14 tasydid dalam Al-Fatihah. Nah, kurang 1 tasydid dalam Al-Fatihah, maka itu salah. Dianggap salah besar. Misalnya yang paling sering terjadi di kalangan kita itu adalah ketika membaca Iyyaka na'budu. Nah, sebagian kita itu membaca begini. Iya. Nah, jadi seakan-akan tidak ada apa-apa di situ. Iya dibaca. Nah, itu termasuk dalam kesalahan yang fatal karena mengurangi 1 huruf. Karena yang namanya tasydid itu menandakan bahwa huruf itu memiliki 2, artinya di situ ada 2 huruf. Nah, itu yang pertama meninggalkan tasydid ataupun mengganti huruf. Nah, ya, misalnya mengganti huruf shad dibaca jadi sin. Huruf tha dibaca jadi ta misalnya. Ataupun huruf nun dibaca jadi huruf dal yang dekat-dekat biasanya yang sering salah. Itu termasuk juga kesalahan besar. Yang ketiga, kesalahan besar juga termasuk adalah terbaliknya baris. Artinya baris yang seharusnya misalnya fathah terbaca seperti kasrah, ataupun yang kasrah dibaca dhammah. Nah, ini sering dalam Al-Fatihah begini. Ketika orang membaca alhamdulillahi rabbil dibaca. Nah, rabbil. Nah, padahal di situ kasrah, rabbi. Dengan kasrah dibaca, tapi ada yang membaca itu dengan b. Nah, b dalam bahasa Arab itu, dalam ilmu Al-Qur'an ini, itu melahirkan harakat lain, nanti disebut dengan imalah. Imalah itu adalah sebuah harakat membaca antara fathah dengan kasrah. Misalnya pada bacaan bismillahi majriha itu. Nah, itu namanya imalah.
Artinya kalau seandainya berubah harakat daripada yang seharusnya fathah diubah jadi kasrah, kasrah dirubah jadi dhammah. Nah, ini juga disebut dengan kesalahan besar dan akan bisa membatalkan sholat kita.